Menurut jenengan gimana itu sini? Sikap dari Bupati Purwakarta ini apakah? Jadi menurut saya Bang, untuk Bu Ane ya, Bu Ane, kalau untuk karaoke gitu, itu kurang menarik. Tapi agama yang diajar itu pasti akan langsung naik. Berarti memang Ini memang berbahaya Bang, ini berbahaya. Ini namanya politik identitas. Ini yang dilakukan oleh Halo Siji, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya bersama Abdul Aziz Muslim. tim. Seperti biasa kita selama kurang lebih 15 menit akan membahas persoalan-persoalan yang terupdate yang lagi viral di media sosial. Pertama yang akan kita bahas ini Gus ya, kita akan membahas tentang ini. Ada, ya saya sebut ini sebuah kecelik ya. Jadi ini ada Bupati Purwakarta yang namanya itu Ane Ratna Mustika. Gus saya tahu ya. Itu mantan istrinya Deddy Mulyadi. Oh, mantan istrinya Deddy Deddy Mulyadi itu adalah seorang DPR RI dari Golkar. Iya. Itu. Jadi Ane Ratna Mustika ini Bupati Purwakarta ini pemirsa ya, yang sedang terkena musibah. Ya musibah ya. Musibah atau masalah ya, bisa ada yang menyebut musibah atau masalah tentang sikapnya yang Arogan lah. terkesan arogan karena menutup tempat ibadah gereja gereja. Ya itu mungkin ini karena ini bulan puasa, jadi tempat ibadah lain harus menghormati umat Islam begitu mungkin ya. Itu atau mungkin ada persoalan lain ya, itu tidak kita akan dalami lebih lanjut. Yang jelas ini dalam konteks kita bernegara, bermasyarakat di Indonesia ini merupakan sesuatu yang intoleransi. Dan itu sudah sesuai dengan pesan dari para masyayikh, para guru-guru kita gitu. Jadi bahwa Indonesia itu bukan Darul Islam gitu. Indonesia itu bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Berarti umat Islam mayoritas di Indonesia ini sudah mengakui bahwa Islam di Indonesia ini bukan negara negara Islam, Darul Islam atau negara Islam seperti yang pernah digagas dan diusung oleh DITII dulu ya, DITII yang ingin mengusung Darul Islam sehingga melakukan pemberontakan terhadap Soekarno dan akhirnya pemimpinnya yaitu Kartosoewirjo ya itu akhirnya dihukum mati dieksekusi oleh pemerintahan Soekarno. Walaupun kita tahu Gus bahwa DITII pemimpinnya yang namanya Kartosoewirjo itu adalah teman akrabnya Soekarno sendiri ya, sebetulnya. Jadi ada pengkhianatan. Iya. Jadi salah satu kalau eksekusi terhadap Kartosoewirjo itu dulu eksekutornya itu ketika meminta izin sama Soekarno ini sampai 3 hari tidak ditandatangani nih Gus. Untuk mengeksekusi Kartosoewirjo itu butuh tanda tangan presiden karena itu pemberontakan ya. Itu sampai 3 hari tidak surat itu, keputusan itu tidak ditandatangani oleh Soekarno, bahkan sampai dia itu menangis setiap hari karena akan mengeksekusi teman sendiri. Tapi memang karena kepentingan bangsa dan itu memang tidak baik untuk kepentingan keberlangsungan umat beragama di Indonesia yang kita cintai ini, ya tetap dilakukan. Makanya berkaca dari hal itu sangat penting ya Gus, ini namanya toleransi umat beragama ini sangat penting. Meskipun Islam di Indonesia ini adalah mayoritas, tapi justru yang mayoritas ini harus menjaga, melindungi yang minoritas, bukan justru malah merasa berkuasa, berbuat intimidasi terhadap kelompok-kelompok itu tidak boleh. Seperti itu ya Gus ya. Jadi menurut jenengan gimana ini Gus ini sikap dari Bupati Purwakarta ini apakah Jadi menurut saya Bang, untuk Bu Ane Ratna Mustika ini mungkin ada kesalahpahaman atau yang sebetulnya saya anggap di situ memang momennya momen politik sih Bang. Ada keterkaitan dengan politik ya. Itu karena memang di surat kabar yang sudah di media massa itu bahwa Ane ini masih
mantan istri dari Deddy Mulyadi ini memang masih punya keinginan untuk maju lagi gitu loh. Jadi mungkin agak ada ada semi politik, jadi seperti itu. Ada politisasi yang pasti gitu. Atau ini memang Bu Ane ini Bupati ini memang sengaja membuat ini sengaja membuat kegaduhan kan agar ya ratingnya ya, biar viral lagi dulu ya. Yang penting lalu nanti baru diklarifikasi bahwa itu tidak benar. Ini begitu mungkin ya. Juga politik ya, nggak apa-apa ya Gus ya. Jadi memang itulah yang menjadi menarik di Indonesia ketika sebuah isu itu umpama gitu. Kita membuat isu itu isu masih samalah kita menutup karaoke gitu, itu kurang menarik. Tapi ketika kita menutup gereja, artinya momennya itu ke agama yang dihajar itu pasti akan langsung cepat naik. Gitu. Oh, berarti ini memang berbahaya Bang. Ini berbahaya. Ini namanya politik identitas. Ini yang dilakukan oleh orang-orang ANS yang baru-baru itu model seperti itu. Ini sangat tidak. Ini bahkan ANS itu siapa? Ya Anies. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Itu yang berinisial ANS. Itu memang sangat berbahaya. Identitas apa yang dilakukan Bu Ane itu hampir menyerupai itu ada. Lagi-lagi tren. Mungkin memang jadi cara berpolitik identitas itu memang lagi jadi senjata yang cukup efektif bagi politisi untuk ini ya. Ya. Untuk menaikkan rating lah gitu loh Pak. Jadi resikonya seperti itu nggak boleh. Makanya nggak boleh. Sudah dari jauh-jauh hari PBNU mengatakan bahwa tidak boleh ada politik identitas. Jadi kita saat ini justru lebih keras lagi saat ini perangi politik identitas. Berarti antara politik dengan identitas dan dengan politik identitas dengan intoleransi. Ini adalah sesuatu kepingan mata uang ya. Jadi harus bersatu, walaupun berbeda tapi tetap bersatu. Jadi politik identitas itu juga rentan terhadap konflik horizontal. Seperti juga intoleransi, ini sangat berpengaruh, berefek berdampak pada konflik horizontal ya. Itu ya, jadi penutupan gereja intoleransi yang dilakukan oleh Bu Ane ini tidak belum tentu itu memang sebuah kehilafan, tapi bisa saja kesengajaan. Kesengajaan karena itu tadi memainkan namanya politik identitas ya. Kita cara ini Gus. Dan yang menjadi catatan kembali Bang bahwa hari ini itu tahun ini kita sudah memasuki tahun politik. Itu pasti. Tahun politik yang menjadi alasan orang membuat gerakan pasti ada untuk menaikkan ritmenya itu biar naik. Berarti ini bisa menjadi catatan juga bagi umat Islam ya. Jangan sampai ada oknum-oknum, entah itu pejabat, entah itu kelompok ini memanfaatkan momentum politik 2024 ini dengan ini ya, dengan gebrakan-gebrakan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal gitu ya. Itu yang sebetulnya apa yang kita sampaikan itu pekerjaannya Panwas kan, itu bukan Panwas kan? Itu kesalahan. Tapi itu tidak masuk tidak masuk gitu. Oh ya. Tidak masuk tindakan. Jadi mungkin harapannya ya memang Bu Atut harusnya segera mengambil jalan yang terbaik. Janganlah asal menutup gereja gitu. Tidak boleh. Ada kasus pengeboman gereja justru itu dilindungi oleh umat Islam. Ada salah satu anggota Banser itu ya dulu di mana Gus itu di Mojokerto itu justru itulah bentuk dari toleransi umat beragama ya Gus. Jadi yang mayoritas itu melindungi yang minoritas. Jangan melakukan perbuatan yang gitu. Ya. Dan Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa tidak termasuk umatku ketika tidak mencintai yang tidak mampu. Iya. Betul sekali Gus.
Jadi kita cerita toleransi antar umat beragama ini juga kalau kita belajar dari maha guru kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, ini sudah sangat jelas. Nabi Muhammad itu kan membangun kerajaan, membangun negara itu kan di Madinah ya Gus. Di Madinah Nabi Muhammad itu melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan kelompok-kelompok lain, itu melakukan persepakatan damai untuk sama-sama membangun negara namanya Madinatul Munawwaroh yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah, semoga ini kita tarik kesimpulannya Gus. Jadi bagaimanapun sikap dari Bupati Purwakarta, entah itu sengaja atau tidak disengaja, karena ini sudah mencuat di media, ini bukan sesuatu perilaku sikap yang diperbolehkan, yang dibenarkan oleh agama ataupun oleh negara ya Gus ya. Kemudian yang kedua ini tentang politik identitas ya Gus. Jadi selain toleransi, kita dalam Indonesia ini negara demokrasi, Indonesia bukan negara Islam, Indonesia ini milik semua warga, milik semua orang yang berbudayanya itu budayanya beda-beda, agamanya beda-beda, tapi terbungkus dalam kesatuan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, gitulah. Nah, itu ya jangan gunakan politik identitas. Jangan adu domba kelompok-kelompok di masyarakat, kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok suku. Enggak usah diadu. Kita berpolitik dengan dewasa, sehat, kita memberikan pelajaran bagi masyarakat agar nanti demokrasi Indonesia ini menjadi benar-benar demokrasi yang bagus begitu. Tapi memang ada beberapa catatan Bang, memang perlu diketahui. Catatannya dari kita artinya membuat politik identitas juga, artinya kita sebagai orang Islam kan ada kegiatan seperti khotbah Jumat. Khotbah Jumat kan itu sebetulnya ya politik juga. Bang. Oh iya. Politik siasa ya. Politik siasa. Jadi jangan menyalahkan nanti ada kumpulan di masjid, artinya ada semacam pertemuan. Ya, yang penting itu tidak mengganggu lah ya, mengganggu misalkan. Mungkin ini juga selaras dengan peraturan Kemenak yang baru itu tentang pengaturan volume toa ya itu ya. Itu ya mungkin ada benarnya Gus ya. Karena bagaimanapun kalau bagi orang yang umat Islam, bagi orang yang non Islam tinggal berdampingan dengan umat Islam yang mayoritas, itu setiap hari mendengarkan azan, mendengarkan khotbah Jumat, dia biasa, maksudnya dia menerima. Tapi kan kita sebagai mayoritas umat Islam justru kita harus mikir. Oh, di samping saya ada umat agama lain, tetangga saya ada yang Buddha, apalagi dia punya anak kecil, dia punya orang tua yang sedang sakit. Itu bagaimana kita sebagai mayoritas? Akhlak di Islam Buddha memang sudah diatur gitu loh Pak. Jadi ketika ada yang menyalah-nyalahkan Kemenak itu melarang toa dikeraskan, kok ada yang menyalahkan, itu saya kira Islamnya ya juga nanggung dia. Ya tidak apa-apa lah. Butuh belajar lagi. Butuh belajar. Coba lagi. Ini kesimpulannya dari Gus Haji apa ini? Dari sikap Bupati Purwakarta tentang intoleransi dan juga politik identitas. Saya kira untuk tidak harus ditutup gitu. Kenapa sih harus ditutup? Kan seperti itu Bang. Kenapa udah tahu gereja itu ibadahnya orang Kristen gitu loh. Ya jangan ditutup sebetulnya kan seperti itu Bang. Harusnya kan sebagai bupati kan harus bisa menengahi, bukan malah membumbui, kan ini menjadi masalah juga. Berarti kedepannya ketika ada pemimpin yang seperti ini berbahaya gitu loh. Bahaya itu. Oke. Berarti ya yang jelas ini sikap daripada Bupati Purwakarta ini menjadi musuh bersama bisa jadi. Perlu kita garis bawahi janganlah ditiru oleh gitu. lain ya, walaupun itu entah motifnya ini apa, bisa ada orang yang sengaja tapi ketika saat ini media begitu luas, ini sangat berbahaya. Apalagi seorang bupati itu akan berapa masa, berapa orang itu akan ditiru, ini sangat berbahaya. Jadi ketika hanya seorang kades yang lincah umpamanya itu menjadi contoh ribuan desa ya Bang, ribuan masyarakat, karena media sekarang sudah begitu luas, pakai gadget. Oke, itu dia pemirsa perbincangan kita tentang toleransi dan juga politik identitas. Kita melihat kasus kemarin yang baru saja terjadi yang menimpa Bupati Purwakarta ini. Dan apalagi ini di bulan Ramadan ya,
pemirsa ini bagaimana kita harus saling menjaga sikap kita, menjaga iman kita agar Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang berkah bagi umat Islam. Dan kemarin juga umat Kristiani sudah melaksanakan peringatan Paskah ya. Paskah itu juga mereka harus bisa menikmati perayaan itu dengan sukacita. Itu ya. Dan kita nanti akan info-info lagi tentunya pemirsa perkembangan apa yang terjadi sebetulnya tentang kasus, tentang masalah Bupati Purwakarta ini. Semoga nanti tidak ada masalah yang berkepanjangan dan akan selesai dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa yang baru datang like, komen dan subscribe channel Astor asal Jotor Astor channel podcast berita dan politik terbaru dan terviral. Simak terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.